Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang materi metodologi penelitian kualitatif. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Adistia Regina Dewi, yang kedua Ferry Setiawan, yang ketiga Neng Ella Siti Rohmah, dan yang keempat Suci Rahmawati. Dan yang selanjutnya ada bab 1, pengertian, tujuan, dan latar belakang penelitian. Pengertian umum. Kata metode dan metodologi sering dicampur adukan dan disamakan, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata metodologi berasal dari kata Yunani metodologia, yang berarti teknik atau prosedur. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Kata metode kualitatif yang digunakan berarti ganda, yaitu teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Pengertian yang mendalam tidak akan mungkin tanpa observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Yang selanjutnya ada definisi. Sekarang mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses tertahap, bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Dan ada juga penelitian menurut Creswell. Di sini terdapat 5 tabel yang satu sama lainnya terhubung. Yang pertama ada masalah, terus yang kedua review literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir, yang kelima, laporan. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, penelitian mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi, atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data itu, penelitian membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya, penelitian membuat permenungan pribadi dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Berbagai istilah metode kualitatif. A. Penelitian lapangan. Misalnya, metode itu disebut penelitian lapangan atau field research karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat. B. Interpretatif. Penelitian itu dikatakan penelitian interpretatif karena peranan penting dari peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Yang C. Neuralistic inquiry, menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Jadi, lingkungan, pengalaman, dan keadaan faktual adalah titik awal penelitian tersebut, bukan hanya asumsi, praduga, atau konsep peneliti. Yang D. Discovery Oriented. Guba atau Patton 2002 menyebutnya sebagai Discovery Oriented Research adalah penelitian yang berorientasi penemuan dan pengertian yang dibuat dengan cara eksperimen yang terkontrol
atau controlled experiment design. Yang konstruktivisme. Ciri khas dari dunia manusia adalah dapat berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai 10 F. Metode penelitian kualitatif dengan apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Ada istilah lain yang dikenakan kepada metode kualitatif, yaitu metode alternatif. Disebut metode alternatif karena metode ini menawarkan cara lain untuk membuat suatu penelitian. Hal ini disebabkan oleh karena sebelumnya orang hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode kuantitatif. Yang F, metode alternatif. Makna lain dari penyebutan alternatif untuk metode kualitatif yaitu anggapan bahwa realita sosial bercorak banyak, holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan memiliki hubungan interaktif. Tujuan penelitian. Kegiatan penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, selalu memiliki tujuan tertentu. Adapun dalam metode kualitatif, ada beberapa jenis penelitian seperti: yang pertama, penelitian dasar atau basic research adalah penelitian yang dibuat untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dan teorinya. Disebut basic research karena penelitian ini biasanya dibuat oleh ilmu-ilmu dasar atau basic science seperti matematika, fisika, kimia, termasuk biologi, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan geografi. Yang kedua, penelitian aplikasi atau terapan, applied research, bertujuan untuk memberikan pencerahan atas suatu gejala sosial yang sedang menjadi sorotan publik. Penelitian ini bercorak kuantitatif karena tekanannya pada objektivitas dan dapat diukur. Karena itu, angka menjadi faktor dominan. Angka dapat menunjukkan perbandingan dan perbedaan. Evaluasi sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir suatu program, kebijakan, atau produksi dan dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi sumatif adalah sejenis penelitian yang tujuannya adalah untuk melihat efektivitas suatu program. Tujuan penelitian evaluasi ini adalah menghasilkan suatu penilaian menyeluruh tentang efektivitas suatu program, kebijakan, atau produk yang dijalankan atau dihasilkan. Yang keempat, evaluasi formatif. Hampir sama dengan evaluasi sumatif, hanya ada beberapa perbedaan kecil. Bila evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu program dan sifatnya menyeluruh, maka evaluasi formatif biasanya dilakukan secara berkala atau periodically dan hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan program telah ditetapkan tetapi belum pada tahap keputusan akhir untuk meneruskan atau memberhentikan program tersebut. Tahap penelitian. John Creswell pada tahun 2008 menyajikan tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Kedua, kelanjutan dari tahap sebelumnya yaitu pembahasan atau penelusuran kepustakaan atau nama lain literatur review. Yang ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan penafsiran atau interpretation data. Yang keenam, tahap terakhir dari tahapan penelitian. Selanjutnya, metode kualitatif dan perkembangannya. Tradisi penelitian kualitatif berasal dari para ilmuwan antropologi dan sosiologi. Pertama, mereka memiliki keyakinan bahwa interaksi sosial terjadi karena pemahaman atas simbol-simbol yang digunakan. Kedua, mereka menekankan pengumpulan data secara langsung dari tangan pertama tanpa melalui perantara. Ketiga, mereka juga menekankan pendekatan yang menyeluruh dan bukan bagian per bagian. Keempat,
pendapat publik atau pribadi adalah produk sosial. Ciri khas penelitian yang dipengaruhi oleh aliran postmodernisme yaitu A. Menolak semua ideologi dan kepercayaan terhadap adanya sistem yang terorganisir, tertata, stabil, konsisten termasuk semua teori sosial. B. Sangat mengandalkan intuisi, imajinasi, pengalaman personal, dan emosi. C. Ada perasaan pesimis yang mendalam bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik. D. Sangat subjektif, di mana tidak ada perbedaan antara dunia mental atau rasional dan dunia eksternal. E. Mendukung relativisme, di mana ada tafsiran yang tidak terbatas, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya relatif, maksudnya tergantung atau ada hubungannya dengan sesuatu. Walaupun metode kualitatif ini gencar digunakan di belahan dunia lain seperti Amerika dan Eropa, tetapi di Indonesia metode ini belum banyak dikenal apalagi digunakan. Metode ini perlu diperdalam dan disosialisasikan oleh kaum akademisi, khususnya untuk ilmuwan sosial dan kemanusiaan, karena banyak masalah kemanusiaan yang muncul di masyarakat membutuhkan jawabannya. Untuk itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian sosial menjadi suatu keharusan untuk menangkap arti permasalahan sosial, sehingga mempermudah pencarian jalan keluarnya. Yang selanjutnya, bab 2, tentang jenis-jenis, karakteristik, dan keunggulan metode kualitatif. Jenis metode kualitatif menurut Jacob Marshall 1999. Etologi kemanusiaan atau human ethology adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan mempelajari perilaku manusia dalam kondisinya yang alamiah. Tujuan metode ini adalah untuk memahami manusia dalam konteks budaya dan bagaimana perilaku ini berperan dalam konteks budaya lain, di mana letak persamaannya dan di mana perbedaannya. Yang kedua ada etnografi holistik, bertujuan mempelajari kebudayaan secara utuh. Asumsinya yaitu kebudayaan terkait dengan banyak faktor lain seperti ekonomi, politik, sosial, sejarah, dan teknologi. Jadi budaya itu tidak terpisah dari konteks dan situasi zamannya. Antropologi kognitif. Antropologi kognitif menekankan bahwa budaya muncul dari pengetahuan manusia. Persepsi, naluri, dan pikiran manusia membentuk pengetahuan yang kemudian menurunkan perilaku, tata krama, gagasan mengenai hidup bersama. Etnografi komunikasi berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menemukan diri berbeda dari yang lain. Perbedaan ini ditandai dengan perbedaan status, umur, pendidikan, pengalaman, latar belakang, etnik, jenis kelamin, lingkungan, agama, peran dalam masyarakat. Interaksi simbolik. Interaksi simbolik memulai penegasannya bahwa interaksi sosial adalah sebenarnya interaksi simbolik. Inti metode ini adalah mengungkapkan bagaimana cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka sampaikan dalam komunikasi dengan orang lain. Psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya. Tujuan metode ini adalah memahami perilaku manusia yang sungguh-sungguh dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut John Creswell 1996, yang pertama ada biografi. Asumsi dasar metode ini adalah pengalaman setiap manusia selalu punya arti khusus. Pengalaman ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Denizen menulis bahwa metode biografi adalah suatu metode penelitian yang berusaha menghadirkan sejarah kehidupan seseorang serta manfaatnya bagi pembaca. Denizen dan Lincoln 1990. Kemudian yang kedua ada fenomenologi. Sebenarnya berarti membiarkan gejala-gejala yang disadari tersebut
menampakkan diri. Sesuatu akan nampak sebagaimana dia adanya. Tujuan metode ini adalah menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode ini hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Kemudian yang ketiga ada grounded theory. Grounded theory adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori baru. Grounded theory adalah salah satu jenis metode kualitatif karena analisisnya tidak menggunakan angka. Objek penelitiannya adalah suatu fenomena yang ada dalam konteksnya yang alamiah dan dimengerti sesudah data lapangan diperoleh, entah melalui wawancara atau observasi diinterpretasi. Kemudian yang kelima ada etnografi. Etnografi berasal dari kata Yunani yaitu ethnos yang berarti seseorang atau kelompok budaya. Kata ini menunjukkan kepada penggambaran tentang cara hidup manusia secara kelompok. Asumsi dasar dari metode ini adalah bahwa manusia yang hidup bersama selalu menjadi hubungan dengan manusia lain. Kemudian yang kelima ada studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Selanjutnya ada karakteristik metode kualitatif. 1. Ciri khas pertama dari metode kualitatif adalah penekanannya pada lingkungan yang alamiah. Berarti bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Kemudian yang kedua, ciri khas lain dari metode kualitatif adalah induktif. Cara induktif biasanya mulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Tujuan dari induktif yaitu untuk menemukan pola-pola atau tema-tema hasil analisa data yang diperoleh lewat wawancara. Kemudian yang ketiga adalah corak lain dari data kualitatif, yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks, karena untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka. Karena angka itu sendiri hanyalah simbol. Simbol tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu ciri khas lain dari metode ini adalah penekanannya pada proses. Proses berarti melihat bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa itu terjadi dan dialami. Metode ini menekankan proses karena persepsi partisipan merupakan kunci utama. Situasi, kondisi, dan konteks setempat sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi seseorang. Yang kelima, ciri khas lain dari metode ini yaitu mencari pengertian yang mendalam. Artinya, metode ini hendak mempelajari bagaimana orang mengerti sesuatu. Pada prinsipnya, manusia selalu mengungkapkan diri dalam bentuk simbol-simbol. Untuk itu, wawancara merupakan media yang penting untuk menangkap pemahaman dan pengertian orang atas simbol-simbol yang digunakan. Kemudian ada keunggulan dari metode kualitatif. Pertama, bahwa datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita. Kedua, pembahasannya mendalam dan terpusat karena datanya digali secara mendalam. Ketiga, keunggulan lain dari metode ini adalah terbuka pada lebih dari satu pandangan. Dalam hal ini, pandangan dan informasi dari partisipan. Keempat, keunggulan lain yaitu sifatnya yang realistis dari metode ini. Peneliti yang menggunakan metode ini percaya kepada dinamika dan proses. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun dari setiap penyampaian materinya. Semoga
materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.